Hai anak-anak, ini adalah lanjutan video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nomor 21. Semasa kerajaan Mataram Buddha, peninggalan candi yang dapat dilihat sampai sekarang adalah titik-titik. A. Candi Prambanan, B. Candi Borobudur, C. Candi Sukuh, D. Candi Gedong Songo. Nah, ini jawabannya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi semasa kerajaan Mataram Buddha. Kalau Candi Prambanan itu adalah candi semasa kerajaan Mataram Hindu. Nah, sampai sekarang kita masih bisa melihat Candi Borobudur. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 22. Kerajaan bercorak Islam pertama di wilayah Indonesia adalah titik-titik. A. Tidore, B. Aceh, C. Samudra Pasai, D. Demak. Nah, anak-anak, kerajaan pertama yang bercorak Islam di wilayah Indonesia adalah C. Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini berdiri sekitar abad ke-13 yang terletak di pantai timur Sumatera. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini pusatnya di Aceh bagian utara dan raja pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh. Nomor 23. Nama raja yang memerintah pada masa kerajaan Samudra Pasai adalah titik-titik. A. Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Thohir, Sultan Ahmad, B. Ali Muqayyad, Salahuddin Alauddin Riayat Shah, C. Sultan Iskandar Muda I, Iskandar Sani atau Sultan Iskandar Muda II, Ratu Tajul Alam Syafiatuddin Syah, D. Raden Patah, Adipati Unu, Sultan Trenggono, Pangeran Hadi Wijaya. Nah, kalian perlu hafal salah satu dari pendiri kerajaan-kerajaan di sini, anak-anak. Nah, yang memerintah pada masa kerajaan Samudra Pasai adalah jawabannya A. Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Thohir, Sultan Ahmad. Kalau yang B. Ali Muqayyad, Salahuddin Alauddin Riayat Shah itu adalah dari kerajaan Aceh. Yang C. Sultan Iskandar Muda itu juga dari kerajaan Aceh. Kalau yang D. Raden Patah, Adipati Unus dan yang lainnya itu adalah dari kerajaan Demak. Salah satu bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan dari kerajaan Samudra Pasai adalah titik-titik. A. Batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh, B. Istana Kerajaan Samudra Pasai, C. Masjid, D. Monumen Darussalam. Jawabannya adalah A. Batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Nomor 25. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa didirikan oleh titik-titik. A. Adipati Unus, B. Raden Patah, C. Sultan Trenggono, D. Sultan Hadi Wijaya. Nah, anak-anak, kerajaan Demak itu adalah didirikan oleh Raden Patah. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kerajaan Demak itu terletak di Bintoro Demak sekitar abad ke-15 tahun 1481 Masehi. Nomor 26. Saka Tatal merupakan salah satu peninggalan kerajaan Demak yang berupa titik-titik. A. Masjid, B. Tiang utama masjid, C. Beduk, D. Alat-alat pertukangan. Saka Tatal itu adalah peninggalan yang berupa tiang-tiang utama yang ada di masjid, tiang-tiang besar yang memiliki diameter sekitar 1 meter. Nah, jadi jawabannya adalah B ya anak-anak, tiang utama Masjid Agung Demak. Nah, apakah anak-anak tahu Saka Tatal ini adalah dibuat oleh Sunan Kalijaga? Anak-anak pasti pernah dengar ya. 27. Raja dari kerajaan Banten yang secara terang-terangan menentang penjajah, dalam hal ini VOC adalah titik-titik. A. Sultan Hasanuddin, B. Syekh Maulana Yusuf, C. Sultan Ageng Tirtayasa, D. Pangeran Ratu. Jawabannya adalah C. Sultan Ageng Tirtayasa.
Kerajaan Banten mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Ia sangat gigih menentang VOC atau Belanda. Sepeninggalannya Sultan Agung Tirtayasa, Kerajaan Banten mulai mengalami kemunduran. 28. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam yang berada di wilayah titik-titik: A. Sulawesi Selatan, B. Maluku Utara, C. Banten, D. Jawa Tengah. Kerajaan Ternate itu terletak di Pulau Ternate, pusatnya di kota Sampau, Maluku Utara. Jadi jawabannya adalah B. Maluku Utara. Nomor 29. Kerajaan Goa merupakan kerajaan bercorak Islam dari daerah titik-titik: A. Maluku, B. Sulawesi Selatan, C. Kalimantan Barat, D. Sulawesi Utara. Anak-anak, kerajaan Goa dan kerajaan Talo itu merupakan dua kerajaan yang bersatu. Nah, ini juga disebut dengan kerajaan Makassar. Pusat pemerintahannya itu di Sombaupu, Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi jawabannya adalah B. Sulawesi Selatan. Nomor 30. Sosok Raja Goa yang berani menentang dan mengusir penjajah dari Sulawesi Selatan sehingga Belanda menjulukinya ayam jantan dari timur adalah titik-titik: A. Sultan Alauddin, B. Muhammad Said, C. Sultan Mansur, D. Sultan Hasanuddin. Jawabannya adalah D. Sultan Hasanuddin. Kerajaan Makassar itu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Nah, beliau ini memerintah pada tahun 1659 sampai 1660. Rakyat hidup makmur, namun sejak kedatangan VOC atau Belanda, kemakmuran rakyat terus merosot. Belanda berusaha memperlakukan monopoli perdagangan. Nah, kemudian ditentang nih oleh Sultan Hasanuddin. Ia sangat tegas dan gigih dalam menentang Belanda. Itu sebabnya karena keberaniannya, Belanda menjulukinya ayam jantan dari timur. Nah, sekian latihan soal kita anak-anak. Semoga dengan kita belajar bersama ini, anak-anak bisa lebih paham tentang pembelajaran IPAS perihal kerajaan Islam ya. Semoga nilai kalian memuaskan. Sampai jumpa di video berikutnya.